Kalau ada orang, teman-teman sekalian, dia mau tidur malam hari, tidur begitu saja, kalau terkaget malam dia sholat. Baik, dia dapat pahala sholat malam saja. Dan kalau dia kebablasan tidur, nggak ada pahala sholat malamnya. Adab dalam niat adalah masalah ibadah. Kalau dia mau tidur, dia niatkan sholat malam. Niat dalam hatinya, mau sholat malam. Nanti kalau dia bangun dan dia sholat, pahalanya bukan satu pahala sholat malam, tapi dia akan dapat sampai 700 kali lipat dari pahala itu, tergantung kadar keikhlasannya. Dan kalau dia kebablasan tidur, sampai azan subuh baru bangun, dan dia tidak sempat sholat tahajud, dapat pahala lengkap satu pahala sholat tahajud. Karena niatnya. Sampai sebagian ulama salaf berkata, rahimahumullah, saya berharap memiliki niat dalam segala perbuatan, walaupun saya tidak sempat melakukannya. Sebagian di antara mereka bahkan berdoa kepada Allah, ya Allah, karuniakanlah kepadaku niat seluruh amal baik dari awal engkau perintahkan sampai akhir engkau angkat perintah itu. Jadi walaupun saya belum lahir, semua perbuatan baik yang pernah orang soleh kerjakan, karuniakan aku niat mengerjakannya ya Allah. Sampai nanti kamu angkat perintah itu, maksudnya sampai hari kiamat. Dan ya Allah, karuniakanlah kepadaku niat untuk menghalang atau mengingkari semua yang engkau larang dari awal engkau turunkan perintah itu sampai akhir ya, engkau mengangkat perintah itu. Maksudnya walaupun aku belum lahir, kalau ada kemungkaran yang pernah kau larang sebelumnya Allah, dan ada orang-orang yang mengingkar mungkar itu, menghalang kemungkaran itu, aku juga ikut dengan mereka di niatku, karena aku tidak hidup di zaman itu. Dan sampai nanti menjelang engkau angkat perintah itu, maksudnya hari kiamat, karena pada saat selesai hari kiamat tidak ada lagi, kalau sudah hari kiamat tidak ada lagi perintah dan larangan, sudah selesai. Saatnya ditimbang amal, saatnya masuk surga atau masuk ke neraka, hasil dari perbuatan. Maka lihat bagaimana jelinya mereka meletakkan niat itu. Jadi niat teman-teman sekalian, jangan tiba-tiba saja sebelum keluar rumah niat, saya niat siapapun fakir miskin yang saya temui saya mau sedekah, udah dapat pahala sedekah satu itu. Walaupun nanti kita sepanjang jalan gak ketemu fakir miskin, tapi kalau kita ketemu dan kita sedekahkan sesuai dengan niat, maka berarti dia akan dapat pahala sedekah 700 kali lipat. Ini ada hadis yang menjelaskan masalah itu. Dan hadis ini tentu hadisnya hadis sahih. Di buku kita tidak disebutkan hadis itu, riwayat Bukhari. Kata Nabi SAW, man hamma bihasanatin walam ya'malha, siapa yang niat mengerjakan satu perbuatan kebaikan, tadi mau tidur niat sholat tahajud, mau keluar rumah niat sedekah, ya. Dari tadi malam sudah niat memang hari ini mau hadir di Masjid Salman Farisi untuk hadir ta'lim. Dari awal sudah diniatkan. Memang sudah diprogramkan, disugesti dirinya untuk itu. Walam ya'malha, kemudian dia gagal mengerjakannya. Nggak jadi bangun sholat malam, kebablasan tidur, ada halangan sakit, tiba-tiba nggak hadir di majelis ilmu, tiba-tiba nggak jadi keluar karena hujan lebat sehingga tidak ketemu fakir miskin bersedekah, misal. Kutiba lahu hasanatun kamila, Allah akan catatkan baginya satu pahala lengkap. Dapat pahala lengkap ibadah itu. Ini hanya sekedar sederhana ya, niat atau tidak niat ini. Seperti itu saja. Lalu kata Nabi SAW, fa'in amilaha, kalau dia kerjakan kebaikan yang sudah dia niatkan tadi, betul-betul dia bangun sholat malam, betul-betul dia sedekah, benar-benar dia hadir di majelis ilmu, dan apa sajalah ibadah yang dia kerjakan, maka kutiba lahu asyru adha'afiha ila sab'miya di'fin ila adha'afin katsira, akan dicatatkan baginya 10 kali lipat dari pahala itu minimal 10 kali sholat tahajud, 10 kali sedekah, 10 kali ya ibadah-ibadah semua diniatkan, termasuk kalau dia puasa dan seterusnya atau hadir di majelis ilmunya sampai 700 kali lipat, bahkan bisa menjadi kelipatan-kelipatan yang banyak. Kata ulama hadis tergantung kadar keikhlasan, tapi minimal 10 kali lipat. Daripada kita dapat satu pahala sholat malam, lebih baik kita dapat 10. Bagaimana caranya? Niat saja sebelum tidur.
Sederhana sekali sebenarnya. Allah bangunkan saya bangun sholat malam. Udah. Lalu kata Nabi SAW, وَمَنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ وَلَمْ يَعْمَلْهَا. Sebaliknya, siapa yang niat mengerjakan satu perbuatan dosa, rencana mau keluar berzina, rencana mau ketemu sama teman-teman gosipin orang lain, gunjing, atau apalah ya, rencana mau janjian di diskotik, di karaoke, di tempat-tempat maksiat pada Allah. Semoga Allah selamatkan kita dari tempat-tempat ini. Kemudian kata Nabi SAW, وَمَنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ وَلَمْ يَعْمَلْهَا. Dia niat mengerjakan satu perbuatan dosa lalu dia batalkan. Enggak deh, saya enggak mau, enggak jadi zina. Enggak jadi saya mau gosip orang. Batalin, daripada saya dapat dosa saya batalin. Kutiba lahu hasanatun kamilah. Dicatatkan untuknya satu pahala lengkap. Satu pahala lengkap. Fa'in amilaha. Kalau dia kerjakan dosa itu, dia keluar benar-benar dia berzina, dia keluar benar-benar dia gosip, dia keluar benar-benar dia berkumpul di tempat-tempat maksiat. Kutiba lahu sayyi'atun wahidah. Dicatatkan baginya satu dosa saja. Jadi ini rahmat Allah yang sangat luas. Dia niat amal baik, belum dikerjakan, dapat pahala. Lengkap pahala ibadah itu. Dia kerjakan 10 sampai 700 kali lipat dan kelipatan yang banyak. Dia niat kerjakan dosa, dibatalkan karena Allah, dapat satu pahala. Tapi dibatalkan karena Allah ya. Bukan dia nggak jadi zina karena ban mobilnya kempes. Jadi harus betul-betul di sini karena Allah. Saya sudah jelaskan dalam bahasa Indonesia Bapak Ibu sekalian. Ya. Maka dicatatkan baginya satu pahala. Kalau dia kerjakan pun dosa itu, dicatatkan baginya satu dosa saja. Itu luar biasa rahmatnya Allah. Kalau kita mau bicara, mau diadilkan, berarti kalau dia kerjakan dosa mestinya 700 kali lipat juga dosanya. Tapi ini tidak. Itu pentingnya niat tuh. Makanya hadirkan dalam setiap kegiatan kita. Ada orang lagi mau pergi haji, kita nggak ada kemampuan. Ya Allah, kalau saya punya kemampuan, saya mau haji bersama mereka. Dapat pahala haji. Hanya lihat orang lewat busnya jemaah haji, saya juga pengen haji. Tapi ikhlas karena Allah ya. Dan sebagian ulama mengatakan, kalau ada orang di sini niatnya mau mengerjakan dan betul-betul pada saat ada kesempatan dia kerjakan, dia dapat apa yang dijanjikan. Dan ini tidak berlaku bagi orang yang cuma numpuk-numpuk di niat, tidak kerjakan. Misal sebelum tidur dia niat sholat tahajud, tapi memang dalam hatinya pun dia hanya mau niat saja. Kalaupun dia terbangun jam 3, jam 4 tidak mau bangun, ini tidak dapat pahalanya. Artinya di sini niat tekadnya kalau dia bangun ya memang dia bangun, dia sholat sekalian. Jelas ini?